Faktanya, gelar terlama yang pernah dipertahankan Rey Mysterio adalah The Crush Heavyweight Champion. Dimulai dari tanggal 4 November 2017 hingga 3 November 2018. Atau 364 hari. Pada tanggal 25 Juli 2022 yang lalu, WWE merayakan anniversary yang ke-20 tahun Rey bekerja di WWE. Meskipun karir bergulatnya secara keseluruhan sudah mencapai 33 tahun. Nama aslinya Oscar Gutierrez, yang lahir pada 11 Desember 1974 di Chula Vista, California. Menurut data dari TheFamousPeople.com, ayahnya bernama Roberto Gutierrez Senior dan ibunya bernama Maria del Rosario. Koreksi ya jika salah. Dia dibesarkan di antara San Diego dan Tijuana. Dia lulus sekolah di Junior Montgomery High School. Dan dia pernah bersekolah SMA di Senior Montgomery High School. Dia sangat pandai olahraga senam, dan dia juga penggemar berat dari lucha. Pamannya Miguel Diaz atau Rey Mysterio Senior yang melatih dia dan mengasah bakat dia dalam bergulat. Pada tanggal 30 April 1989, di usia 14 tahun, dia melakukan debut profesionalnya di Auditorio de Tijuana sebagai Kolibri. Saat itu dia melawan Samu. Nah, gelar pertamanya adalah Light Heavyweight Champion yang terjadi pada Januari 90. Pada pertengahan 91 dia memang sudah semakin berbakat dalam bergulat. Kemudian dia memilih untuk putus sekolah dan melanjutkan karirnya bergulat. Kemudian di tahun 91 juga dia berhasil meraih award Most Improved Wrestler di Meksiko. Nah, pada pertengahan 92, El Colibri dan Samu keluar untuk pertandingan tag team di daerah Los Angeles. Dan sebelum pertandingan, Rey Mysterio atau pamannya masuk ring dan memberitahu publik bahwa dia mewariskan namanya kepada keluarganya. Dan El Colibri menjadi Rey Mysterio Jr. Pada Juli tahun 92, dia bergabung dengan Triple A. Debutnya terjadi pada tanggal 10 Juli 92. Di event Triple A Sin Limit dengan stipulasi Best 2 out of 3 falls. Dia bersama Super Chalo dan Winners melawan El Magnate, Marabunta, dan Psicosis. Hasilnya, dia menang. Nah, gelar pertamanya di Triple A adalah Mexican National Welterweight Champion. Saat itu dia mengalahkan Fantasma de la Quebrada di Triple A Sin Light pada tanggal 28 Oktober 92. 16 September 95. Dia membuat debutnya di ECW, tepatnya di ECW Gangsta Paradise, melawan Psicosis yang juga memulai debutnya, dan hasilnya dia menang. Walaupun begitu, dia masih bergulat di beberapa promosi selain ECW, di Triple A dan War di Jepang. Pertandingan terakhirnya di ECW adalah di Big Ass Extreme Base pada tanggal 9 Maret 96. Dia mengalahkan Juventud Guerrera di Best 2 out of 3 falls.
16 Juni 96. Dia melakukan debutnya di WCW, di The Great American Bash, menantang Dean Malenko untuk gelar WCW Cruiserweight Champion. Dan dia kalah. Sebulan berselang, pada tanggal 8 Juli 96, dia berhasil merebut gelar tersebut dari Dean Malenko di WCW Monday Nitro episode 43, dan itu merupakan gelar pertamanya di WCW. Faktanya, gelar WCW Cruiserweight Champion merupakan gelar terbanyak yang pernah dia rebut sepanjang karirnya, yaitu sebanyak 6 kali. Di WCW, dia mengalami banyak storyline yang menarik. Tentu yang paling berkesan adalah saat dia membuka topengnya. Bermula ketika Rey bergabung dengan stable Latino World Order atau LWO bersama Eddie Guerrero. Kevin Nash dan Scott Hall yang saat itu tidak menginginkan stable lain di WCW selain grup mereka, menuntut agar LWO dibubarkan. Akhirnya feud mereka diselesaikan di Super Brawl 9 dengan stipulasi Elizabeth Hair melawan Rey Mysterio Jr. Mask. Dia bersama Conan melawan Kevin Nash dan Scott Hall. Dia kalah dan membuka topengnya. Faktanya, Rey sangat kecewa karena harus membuka topengnya. Dalam statementnya saat menelpon pamannya, dia mengatakan, "Saya sangat menentangnya. Saya tidak berpikir WCW mengerti apa arti topeng itu bagi saya, bagi penggemar saya, dan bagi keluarga saya. Itu adalah langkah yang buruk atas nama mereka. Fans menginginkan Rey Mysterio dengan topeng itu, dan kehilangannya sangat menyakiti saya. Itu membuat saya frustasi bahwa itu tidak datang sebagai klimaks dari perseteruan atau feud dengan pegulat bertopeng lainnya, tetapi hanya dalam pertandingan sekali pakai." Hal yang sama juga terjadi pada Juventud dan Psicosis. Dan secara psikologis itu adalah langkah yang buruk oleh Eric Bischoff. Saya pikir para penggemar mengerti bahwa saya berada dalam posisi di mana saya tidak punya pilihan. Saya harus kehilangan topeng saya atau kehilangan pekerjaan saya. Namun dia tetap profesional, bahkan terus melanjutkan karirnya hingga WCW dibeli WWF pada 2001. Pertandingan terakhirnya untuk WCW terjadi pada tanggal 26 Maret 2001. Yang juga merupakan episode terakhir WCW, tepatnya di event Monday Nitro episode 286. Bersama Billy Kidman mengalahkan Alex Skipper dan Kid Romeo untuk gelar WCW Cruiserweight Tag Team Champion. Setelah WCW tutup, dia sempat bergabung dengan beberapa promosi gulat seperti CMLL, IWA, WWC, dan OVE. Nah, pada Juni 2002, akhirnya dia bergabung dengan WWE. Kali ini dia memakai nama ring Rey Mysterio, membuang kata-kata junior, dan juga dia memakai topeng. Debut gulatnya terjadi pada tanggal 25 Juli 2002. Saat itu dia melawan Chavo Guerrero di event SmackDown ke-154. Gelar pertamanya di WWE terjadi pada tanggal 5 November 2002. Bersama Edge, dia mengalahkan Chris Benoit dan Kurt Angle.
dengan stipulasi best two out of 3 falls di event SmackDown ke-169. Kemudian, Rey dihadapkan pada suatu storyline yang benar-benar menguras tenaga ketika dia berseteru dengan Eddie Guerrero. Ini bermula ketika mereka menjadi pasangan juara WWE Tag Team Champion dan harus saling berhadapan di WrestleMania ke-21. Hasilnya, Rey Mysterio berhasil menang. Di minggu-minggu berikutnya, konflik terus terjadi saat pertandingan melawan MNM untuk gelar WWE Tag Team Champion. Akhirnya mereka harus kehilangan gelarnya tersebut. Eddie yang di storyline ini menunjukkan kemampuannya sebagai karakter heel benar-benar menguras emosi penonton. Bahkan keluarga asli Rey juga terlibat. Dikatakan bahwa Eddie adalah ayah biologis dari Dominic, yang merupakan memang anak kandung Rey. Tidak hanya anaknya, istrinya Rey juga terlibat dalam feud ini. Perseteruan mereka berakhir ketika Eddie meraih kemenangan atas Rey pada tanggal 6 September 2005 di event Friday Night SmackDown dengan stipulasi Steel Cage Match. Namun 2 bulan kemudian, yaitu 13 November 2005, Eddie Guerrero ditemukan tewas di kamar hotelnya di Minneapolis. Rey benar-benar sangat bersedih ketika memberikan pidato tentang Eddie. Dia begitu emosional dan menunjukkan rasa hormat dengan melepas topengnya. Karena tentu saja kebersamaannya bersama Eddie selama membangun storyline sebelumnya, baik saat menjadi partner atau rival, tentunya membuat chemistry kedekatan mereka sungguh sangat dekat. Nah, pada tahun 2006, dia mendapatkan push yang besar. Dimulai dengan dia memenangkan Royal Rumble 2006, saat itu dia memulainya sebagai peserta nomor 2. Yang akhirnya di akhir pertandingan dia mengeliminasi Randy Orton. Faktanya, kemenangan di Royal Rumble adalah rekor buat Rey Mysterio. Saat itu dia memiliki rekor Royal Rumble longest time in Royal Rumble, yaitu selama 1 jam 2 menit 12 detik. Sebelum akhirnya dipatahkan oleh Daniel Bryan di Greatest Royal Rumble 2018. Dengan kemenangan ini, dia mendapatkan kesempatan untuk menantang juara World Heavyweight Champion di WrestleMania 22. Dan puncaknya, pada tanggal 2 April 2006 di WrestleMania 22, dia berhasil menang dengan mengalahkan Randy Orton dan Kurt Angle. Dan ini merupakan gelar World Heavyweight Champion yang pertama yang dia raih. Kemudian pada Raw 2 Juli 2011, dia bertanding melawan The Miz. Saat itu memperebutkan WWE Heavyweight Champion yang sedang vakan. Dan dia berhasil menang untuk pertama kali. Namun, di malam yang sama dia harus kehilangan gelarnya karena dia bertanding lagi melawan John Cena. Pada tanggal 26 Februari 2015, WWE secara resmi mengumumkan bahwa kontrak Rey Mysterio telah berakhir. 18 Maret 2015, dia kembali ke Triple A di event pay-per-view Rey the Reyes. Saat itu dia berpartner bersama Mr. Ziz atau Sin Cara, mengalahkan Pero Aguayo dan Pentagon Junior. Namun, 3 hari kemudian tragedi dan kontroversi terjadi. Tepatnya pada 21 Maret 2015 di promosi gulat The Clash.
Saat itu dia sedang tag team bersama Extreme Tiger melawan Manik dan Pero Aguayo Jr. Namun Pero harus meninggal di atas ring saat pertandingan tersebut. Bermula ketika Rey memberikan dropkick kepada Pero, kemudian bersiap memberikan 619. Namun dia melihat ada yang tidak beres dengan Pero, karena Pero tiba-tiba lemas dan dia sengaja memelesetkan 619-nya. Kemudian mereka dengan cepat menyelesaikan pertandingan tersebut. Akhirnya Pero dinyatakan meninggal. Dirilis kematian resminya dinyatakan sebagai serangan jantung. Rey bergulat bebas di beberapa promosi gulat seperti AAA, NJPW, WCPW, The Crash, dan lainnya. Nah, salah satu pertandingannya yang fenomenal selama berkarir di independen gulat adalah pada tanggal 31 Januari 2016, tepatnya di Lucha Underground, di event Ultima Luchados Part 3. Saat itu dia mengalahkan Prince Puma atau kita lebih kenal sebagai Ricochet. Pada Januari 2018, dia membuat penampilan satu kali dengan WWE di Royal Rumble 2018. Dia hadir sebagai surprise entrance dan masuk sebagai peserta ke-27. Dia bertahan sebelum akhirnya dieliminasi oleh Finn Balor. 3 bulan berselang, 27 April 2018, dia kembali lagi membuat penampilan satu kali di WWE. Di Greatest Royal Rumble, masuk sebagai peserta ke-28. Akhirnya, dia benar-benar kembali ke WWE tepatnya pada 16 Oktober pada episode ke-1000 SmackDown. Saat itu dia mengalahkan Shinsuke Nakamura pada kualifikasi WWE World Cup Tournament. Tentunya, storyline paling epic setelah dia kembali adalah saat dia bergulat bersama anaknya Dominic. 16 Mei 2021, di event WrestleMania Backlash, Rey bersama Dominic mengalahkan Dolph Ziggler dan Bobby Roode untuk memenangkan SmackDown Tag Team Champion. Faktanya, saat memenangkan SmackDown Tag Team Champion, mereka menjadi juara tag team pertama ayah dan anak sepanjang sejarah WWE. Fakta lainnya adalah gelar SmackDown Tag Team Champion adalah gelar tag team terlama yang Rey pertahankan sepanjang karirnya bergulat. Dimulai dari 16 Mei 2021 hingga 18 Juli 2021. Tentunya terasa istimewa karena dilakukan bersama anaknya. Tentunya dengan usia yang tidak muda lagi, dia akan menjadi sosok legenda yang luar biasa.